pemirsa Maragam-Ragam, siapa nih dari Anda tahu benda yang satu ini? Buat Anda yang sering barbekyuan bareng teman ataupun keluarga pasti nggak asing nih dengan benda yang satu ini. Ini namanya briket arang dari batok kelapa nih pemirsa. Nah, tepat sekali saya ada di Kota Pematang Siantar dan akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses produksi dari briket-briket ini. Penasaran? Yuk terus ikut saya. Rumah produksi briket Siadari ini berlokasi di Jalan Narumonda Bawah, Kota Pematang Siantar. Usaha yang dirintis oleh Richard Kyoto Siadari ini bermula pada tahun 2023. Menariknya, seluruh proses pembelajaran dan pengembangan usaha dilakukan secara otodidak dengan memanfaatkan berbagai informasi yang diperoleh melalui media sosial. Usaha ini udah berjalan 3 tahun lebih, udah dimulai dari 3 tahun yang lalu. Mulai dari hal yang paling awal, mulai dari kecil, kita saya ngerjainnya sendiri di awal, sampai belajar banyak, belajar eksperimen, sampai sejauh inilah. Jadi saat ini kita udah bisa produksi 60-70 kilo satu hari, atau sekitar up to 1,5 ton 1 bulan. Semuanya awalnya aku ngeliat di sosial media lah. Terus ada kawan yang ngasih tahu kalau lagi hits barbekyuan pakai briket. Karena briket itu kan sebenarnya energi alternatif, istilahnya arang yang dipadatkan lah. Jadi bahan bakunya kita dari batok kelapa. Jadi belajar dari sosial media dan semuanya full otodidak dan eksperimen. Di rumah produksi briket Siadari, bahan baku utama yang digunakan berasal dari batok kelapa dan kayu. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari mitra pembakaran batok kelapa yang berada di kawasan Sinaksak, Kabupaten Simalungun. Bahan baku briket yang kita pakai batok kelapa, tapi ada beberapa request juga dari kayu. Nah, tapi brandnya yang paling utama kita itu batok kelapa. Jadi arang tempurung kita olah jadi beberapa jenis turunan produk. Ya. Kalau batoknya, raw materialnya kita kan bermitra sama kawan-kawan. Ketepatan Siantar ini kan melimpah. Limbah batok kelapa itu melimpah, jadi ada kawan yang bakar di Sinaksak, jadi kita ngambil arangnya langsung dari dia. Proses produksi dimulai ketika bahan baku yang telah tiba digiling menggunakan mesin khusus hingga berubah menjadi tepung arang yang halus. Kemudian, tepung arang dicampurkan dengan air dan tepung tapioka dalam proses mixing atau pencampuran. Tahap ini menjadi salah satu kunci penting dalam pembuatan briket, karena seluruh komposisi harus ditakar secara tepat agar adonan dapat dicetak dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Proses pencampuran ini berlangsung selama sekitar 15 sampai 20 menit hingga seluruh bahan tercampur secara merata. Selanjutnya, adonan memasuki tahap blending atau pemulenan. Tahap ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena seluruh bahan harus benar-benar menyatu dengan sempurna. Jika proses pemulenan tidak dilakukan dengan baik, briket yang dihasilkan akan mudah retak, hancur, dan tidak memiliki bentuk yang maksimal. Karena itu, proses blending dapat dilakukan hingga 2-3 kali sampai tekstur adonan
dinilai benar-benar homogen. Setelah proses pemulanan selesai, adonan tidak langsung dicetak. Bahan terlebih dahulu didiamkan selama kurang lebih 1 hari penuh agar karakter adonan menjadi lebih stabil sebelum masuk tahap berikutnya. Pada tahap pencetakan, adonan dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam mesin cetak untuk menghasilkan briket yang padat dan tidak berongga. Briket kemudian dipotong sesuai ukuran dan bentuk yang telah ditentukan. Menariknya, bentuk briket yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Tahap berikutnya adalah pengeringan. Hingga saat ini, briket siadari masih mengandalkan panas matahari sebagai metode utama pengeringan. Proses ini dapat memakan waktu hingga 5 hari tergantung kondisi cuaca. Pada 2 hari pertama, briket tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mencegah retak pada permukaan briket akibat proses penguapan yang terlalu cepat. Setelah kadar air berkurang dan briket dinyatakan benar-benar kering, produk kemudian disusun dengan rapi dan masuk ke proses pengemasan atau packing. Kendala di pengerjaan ini ya peralatan paling utama. Apalagi saat ini kan untuk pengeringan kan masih pakai tenaga matahari. Tenaga matahari bisa sampai 5 hari baru bisa dia kering dan siap dipakai. Nah, kalau punya peralatan kayak oven, dia lebih efektif. Lebih cepat lah, 12 jam bisa kering. Karena di proses awal-awal ini tidak bicara tentang target pencapaian kapasitas, jadi apa yang ada aku kerjain aja. Karena mulainya dari yang 1 kilo aku dulu udah ngerjainnya. Jadi tidak masalah lah dulu peralatan waktu proses berjalan awal-awal. Karena yang pertama yang paling harus kita pelajari kan product knowledge. Jadi tanpa mesin yang harus bagus-bagus sekalipun, ya apa yang ada bisa dimaksimalin gitulah. Saat ini, produk briket siadari telah dipasarkan di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Rasaku kalau setiap pengusaha briket mimpinya ekspor. Mimpinya ekspor karena pasarnya lebih luas. Lebih luas ya otomatis penghasilan lebih besar, penghasilan cash flow-nya. Mimpinya eksportir. Sebenarnya kalau ditanya target, kapan pengen terrealisasi mimpi itu, paling enggak tahun 2028 bisa jadi eksportir. Jadi untuk tahap ini sebenarnya yang paling utama sebenarnya product knowledge. Jadi value-ku ku besarin dulu, pengetahuan tentang produk briket ini sendiri ku maksimalin dulu gitu. Tapi mimpinya, rasaku mimpinya sama semua lah. Kalau pengusaha briket pengen jadi eksportir. Pemirsa Maragam, inilah hasil akhir kita di rumah produksi briket. Bagaimana tangan saya sudah hitam-hitam semua ini pemirsa, dan rambut saya sudah lepek sekali ya, namanya juga lagi memproduksi briket arang nih pemirsa, tentunya hitam-hitam ya. Dan di depan saya ini sudah ada hasil-hasil briketnya dengan berbagai jenis bentuk nih pemirsa. Ada yang panjang, ada yang bergerigi seperti ini, panjang pendeknya juga ada pemirsa, dan ada yang bentuk seperti heksagon ini pemirsa. Dan untuk harganya sendiri, untuk 100% residu arang atau briket ini dihargai Rp10.000 nih pemirsa. Dan untuk 50% residu plus 50% batok kelapa itu dihargai Rp16.000 per kilogramnya ya pemirsa. Nah, buat Anda yang ingin barbekyuan bareng teman, keluarga ataupun pacar ya, bisa nih pakai briket arang.
Dan pastinya panggangan ataupun bakaran kalian itu lebih nikmat lagi rasanya. Dan untuk Anda yang baru pertama kali memakai berikan ini pemirsa, tenang saja. Ada petunjuk pemakaian berikan ini sendiri, jadi Anda nggak bingung-bingung lagi untuk menyalakannya nih pemirsa. Nah, itu dia pemirsa, perjalanan panjang proses produksi berikat kita ini. Ini akhir maragam-ragam kita, sampai jumpa di maragam-ragam selanjutnya.